Ya, Gila inilah, belum lagi apa-apa. Jangan dulu, memang Tahu Kak Andika sekali ini nih. Belum ada, giliran kita maju belum selalu aja dikerjain nih ya, serius. belum ada pun masuk dosennya. Dia udah ini. Aneh, ini kayak mana ini Bu laptopnya Are, ini? Bu Are, Apa? Ah, keluar dulu dari Zoom. Habis ah. itu buka aplikasi Zoom, jangan dari WA yang ada Oh di gitu. laptop. Nanti ada di situ nama, ganti dengan nama Bu Are. Udah diganti, baru buka Zoom yang ada di WA supaya namanya berganti. Itulah, cuman sekarang ya bentar ya, saya keluar dulu. Emosi Andika inilah, ih, tak pucat nanti. Memang begitu Pak Andika, setiap kita tampil Kak, pasti begitu. Kak, Tan. Iya Kak, kenapa Kak? Masih ngajar? Iya lagi ngajarin ya Kak. Hmm, aku udah pas dingin Kak. Udah bel itu udah. Nantilah kita next kali ya. Oke. Pertemuan selanjutnya kita next ya. Kenapa Kak? Baca WA, baca WA, baca WA. Oh ya, apa lagi tuh? Bentar ya. WA kakak, WA kakak. Mana. Bentar Kak. Nanti Bunda di sini ya. Istirahat ya. Istirahat. Ya normal, media buseng dia hawan. Meribah Kakak. Jadi siapa Serius, yang demi Allah, cari serius, tahu? demi Allah. Udah aku baca chatnya. Itu makanya, serius, ya Allah. Ih, gila. Serem Belum se- kali Wah. Iya bener. Jadi ini siapa yang tampil Kak? Kakak sama Kak Ari. Berdua. Oh, berarti Iya. minggu depan aku ya. Satu Tansa. Pak Nurman mungkin sama Pak Nurman sama Tansa mungkin minggu depan. Kalau make dua. Apanya aku tampil ya? Minggu depan. Minggu depan Tansa. Berdua sama Tansa, Pak Nurman. iya berdua. Oh, cocok itu. Biar cepat selesai. Biar bisa aku fokus Kak. Wih. Belum ya masuk apa? Pak dosen. Nggak tahu, udah masuk Pak Ali. Belum Kak. Gak ada di sini. Tansa lihat. Iya ya kan. Udah capek ya kan pulang nyampe rumah maghrib. Nggak tahu aku Kak. Udah dari pagi ngajar. Belum lagi kuliah. Wih, bagaimana kehidupanku. Sambung lagi nih. Lapar kali. Ya Allah. Makan dulu. Minum 15 menit. Waktu itu kan. Kau dari sekolah ke rumahmu naik mobil. Kan nggak tahu kakak kayak mana ekstrimnya Ici ini. Yang jelek kan jalan di sini nggak sanggup jalan kaki. Paksa lah bermobil. Ngapain dia aku naik kereta? Ya Allah, ada lucu. Ada pula orang yang lucu nggak bisa naik kereta.
Nggak bisa Kak naik kereta, naik mobil bisa. Aneh memang. Makan dulu kakak dulu biar sehat kakak. Udah dari pagi, Tan. Iya beneran ya. Langsung Nanti ngebut. bapak pertanyaan Pak Andika. Pak Andika baik itu pertanyaannya kalau kakak yang tampil. Jangan ada yang bertanya. Kemarin dari pagi ya kan ngajar sampai sore. Pulang nyampe rumah udah 6:30. Tiba-tiba pas buka WA, wah gawat. Rasa mau muntah ya. Iya, serius. Nengok dunia persilatan ini. Ini persilatan ini ya. Sedihan memang. Udah masuk, Pak? Pak Ali. Belum, Bu, belum. Siapa rupanya moderator? Pali kak. Pak Ali, soalnya kalau dia apa di ini Kak Are apa kakak moderator kakak, tapi kami dua-dua tampil. Iya. Lagian Kak Arif pun itu. Bapak Profesor udah masuk ya? Oke. Udah. Udah. Bisa kita mulai? Oke, Pak. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertama sekali yang sangat kami muliakan Bapak Prof yang hari ini berkesempatan untuk mengisi perkuliahan kami pada hari ini sekaligus membimbing dan membina kami dalam mata kuliah ini. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah hari ini yang akan tampil dalam hal perkuliahan kita ada 2 makalah. Nanti pertama dibawakan oleh Ibu Helvina Sambatubara, kemudian nanti yang kedua disampaikan oleh Bu Arenibi. Pada kesempatan kali ini yang pertama sekali nanti kita langsung 2 terus ya. Habis Bu Helvina sekaligus nanti disambung oleh Bu Arenibi ya supaya nanti kajiannya berlanjut. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti kita kelompok-kelompokkan apakah pertanyaannya untuk Bu Helvi atau pertanyaan Bu Arenibi sebagai pemakalah kedua. Jadi baik saja tanpa mengurangi rasa artinya dengan segala hormat ya, dengan segala hormat kami mohon kepada Ibu Helvina Syam untuk menyampaikan isi makalahnya yang berjudul Transmisi Epistemologi Yunani ke Dunia Islam. Kepada Ibu Helvina Syam kami mohon untuk mempresentasikannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, izin Bapak Ibu, hari ini saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Transmisi Epistemologi Yunani ke Dunia Islam. Ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah terbentuk secara mendadak, melainkan terjadi secara evolutif. Pemberian ilmu pengetahuan tentunya melalui proses eksperimen dan juga kontemplatif, penemuan demi penemuan yang dilakukan oleh manusia hingga zaman sekarang ini tidak terpusat di suatu tempat atau wilayah tertentu. Penemuan-penemuan yang tersebar dari Babilonia, Mesir, Irak, India, Cina, Yunani, hingga deretan Eropa membuktikan bahwa manusia selalu dihadapkan pada tantangan alam yang menuntut manusia untuk berkreativitas. Kalau sekarang ini Eropa merupakan sentra ilmu pengetahuan, maka itu tidak lepas dari sumbangsi dunia timur terhadap perkembangan ilmu. Pengertian transmisi atau penyebaran ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang tidak hanya melalui tulisan ataupun lisan, tapi juga gambaran atau benda yang dimungkinkan untuk diteliti dan dikembangkan. Penyebaran ilmu melalui naskah atau tulisan tidak lepas dari peran ilmuwan atau saintis untuk itu sendiri, karena setiap ilmuwan selalu menulis apa yang mereka temukan dan selalu mengkaitkan dengan kondisi
setempat. Pengertian ilmu dan sejarah pertumbuhannya. Ilmu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilm yang berarti pengetahuan, sedangkan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Latin, pengetahuan dan mengetahui. Ilmu secara etimologi menurut Florence Bagus dalam Kamus Filsafat, kata tahu atau pengetahuan secara umum menandakan suatu pengetahuan tertentu. Dalam arti sempit, mengetahui bersifat pasti, berbeda dengan iman. Pengetahuan didasarkan atas pengalaman dan pemahaman sendiri. Ciri hakiki lainnya dari ilmu adalah metodologi, sebab kaitan logis yang dicari ilmu tidak dicapai dengan penggabungan, tidak teratur, tidak terarah, dan banyak pengamatan dan ide yang terpisah. Sebaliknya, ilmu menuntut pengamatan dan berpikir metodis tertata rapi. Alat bantu metodologis yang penting adalah terminologi ilmiah. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa ilmu yaitu mencari keterangan tentang kedudukan suatu hal atau masalah yang berhubungan dengan sebab akibat. Oleh karena itu, persangkutan antara sebab akibat itu disebut dengan hukum kausalitas. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang mengandalkan mitos atau menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi Dewi Bumi yang sedang menggelengkan kepalanya. Demikian juga pelangi atau biang lala menurut orang Jawa, tangga tempat bidadari turun dari sorga. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah ilmu berkembang. Perkembangan ilmu dalam Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Kalau dilacak akar sejarah justru tumbuh bersama dengan munculnya Islam itu sendiri. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dengan perintah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perkembangan ilmu pada masa klasik. Mulai masa Nabi sampai dengan Khulafaur Rasyidin, pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. Selanjutnya yang perlu dicatat dalam perkembangan ilmu adalah peristiwa pasca terjadinya fitnatul Qur'an, munculnya berbagai golongan yang memiliki aliran teologis. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada masa kejayaan Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor-faktor yang intern antara lain, ajaran Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap peran akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Kedua, peran penguasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di mana pada saat itu suasana negatif relatif aman dan damai, tidak ada pergolakan dan pemberontakan. Selanjutnya, adanya suasana yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di mana pada saat itu suasana negatif relatif aman dan damai, tidak ada pergolakan dan pemberontakan.
Adanya proses asimilasi budaya yang saling mengisi karena heterogenitas budaya di masa itu. Yang terakhir, adanya sikap keterbukaan terhadap paham dan pendapat yang berbeda sesuai konsekuensi adanya heterogenitas ras, etnis, dan kultur. Faktor-faktor eksternal antara lain tradisi keilmuan kaum ortodoks Kristen seperti Nestorian yang oleh gereja induk mereka disingkirkan. Mereka menemukan perlindungan dari kaum muslimin yang melakukan al-futuhan al-islamiyah, pembesar Islam yang ke wilayah Persia dan Romawi. Kaum muslimin bertindak toleran dengan membiarkan tradisi keilmuan dari Yunani berkembang pesat hingga beralih kepada kaum muslim. Adanya penaklukan Alexander Agung yang tidak hanya meraih kekuasaan ke timur hingga Persia dan India, tapi membawa dampak positif karena kedatangan serta para penggantinya ke wilayah taklukan penyebaran ilmu pengetahuan Yunani sehingga proses transmisi ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang pesat. Peran penting akademi Jus Hapur yang dibangun setelah Universitas Alexandria dan selama abad ke-6 disamakan dengan ilmu pengetahuan India, Grecia, Suriah, Hellenistik, dan yang lain, karena karya-karya ilmiah kaum Yahudi turut pula memperlancar penyebaran ilmu pengetahuan yang diawali dengan penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi ilmu pengetahuan. Metode transmisi keilmuan Islam, yaitu Imla ketika itu dioperasikan dalam lembaga pendidikan yang dihadiri oleh banyak pelajar. Biasanya pengajar dibantu oleh al-mustamil. Tugas al-mustamil hanya mengulang kata-kata yang diucapkan oleh guru. Dan untuk menjadi seorang mustamil diperlukan kualifikasi khusus. Antara lain memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa dan sifat penyabar. Nah, Majelis Nabi lengkap pelaksanaan metode al-asma ini ada 3 cara, yaitu 1, guru membaca sendiri pelajaran dari hafalannya dihafal peserta didik. 2, peserta didik membacakan langsung pelajaran dari buku teks atau salinan atau dari hafalan sendiri. Cara ini disebut presentasi makalah. Yang ketiga, dengan cara mendengarkan pelajaran yang dipresentasikan oleh peserta didik. Biasanya seorang peserta didik ditunjuk oleh guru atau oleh teman-teman atas nama seluruh peserta. Manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Pada periode Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum filosof klasik Yunani menemukan dan mengembangkannya. Yunani mencapai puncak kejayaan pada masa munculnya Thales, Pythagoras, Socrates, dan Plato. Dari kontribusi yang paling penting adalah masa logika dan teologi atau metafisika. Logika Aristoteles adalah satu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikir. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles, itu sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ada di sini selain nama-nama di atas masih ada filosof seperti
Anaximander dengan dikuntum falsafinya bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan karena tidaklah memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Masa kegelapan Barat sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik itu sekitar 1200 Masehi. Ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Alexandria, Mesir, Yunus-Yafur, Irak, Antakya, Syria, dan Persia. Kesimpulan, transmisi ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam dimulai dengan dialog antara peradaban Islam dengan peradaban lainnya, seperti Yunani, Persia, peradaban Hindu. Efek dari dialog inilah yang menjadikan proses transmisi menjadi lebih berkembang hingga dapat memperluas wahana ilmu pengetahuan baik dalam peradaban Islam. Untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, kaum muslim berlomba mendirikan lembaga pendidikan formal dan non-formal. Perkembangan lembaga pendidikan Islam tidak lepas dari peran khalifah dan kecintaan kaum muslim terhadap ilmu pengetahuan. Dalam rangka transmisi ilmu pengetahuan dibutuhkan metodologi pengajaran, maka diformatkanlah metode-metode untuk mengembangkan intelektual muslim, kepribadian muslim yang tangguh, seperti metode untuk membangun 3 domain dalam diri anak didik, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hal penting yang perlu dicatat bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Terakhir, ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri atau pada peradaban Barat. Cukup sekian presentasi makalah saya untuk hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Tadi adalah Bu Helvina tentang tema transmisi Yunani dunia Islam. Itu tadi sudah dipaparkan oleh Bu Helvina. Kepada Bu Arini, coba ditunjukkan kamera, Bu. Baik, saya coba untuk share screen-nya ya, Bu. Baik, untuk pemateri kedua adalah Bu Arini B. Maruhawa dengan judul makalahnya adalah tentang hakikat ilmu, ya, tentang hakikat ilmu. Nah, kemudian kepada kawan-kawan yang sudah ada pertanyaan terkait dengan makalah Ibu Helvina, silahkan dicatat dulu. Nanti setelah Bu Arini B menjelaskan,
makalah beliau. Nanti akan kita rangkum sekaligus kepada dua pemateri ataupun makalah hari ini. Selanjutnya kepada Bu Arinibi, kalau sudah siap, udah saya lihat ini ada udah tampil makalahnya, tanpa perpanjang kalam lagi kepada Bu Arinibi untuk kami persilakan untuk mempresentasikan makalahnya pada hari ini. Kepada Bu Arinibi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk menyampaikan presentasi makalah saya yang berjudul Hakikat Ilmu dalam Mata Kuliah Epistemologi Islam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution MA, dan yang saya banggakan para rekan seperjuangan yang berada di Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk tidak memperpanjang kalam lagi, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari makalah saya yang sudah saya susun dari mata kuliah epistemologi Islam ini, yang dalam hal ini saya bawakan judul yaitu Hakikat Ilmu. Untuk pendahuluan, kita perlu tahu bahwa ilmu dan manusia merupakan suatu yang sangat erat kaitannya. Oleh karena itu, berpikir mencirikan hakikat manusia, dan karena berpikirlah dia menjadi manusia. Berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan ataupun ilmu. Ilmu dan pengetahuan mempunyai hubungan yang sangat erat. Ilmu adalah isim masdar dari alimah, yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkan sebuah gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Dalam bahasa Indonesia, kata sains atau berasal dari bahasa Latin dari kata scios, share, yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Meskipun begitu, konseptual mengacu pada makna yang sama. Dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematik dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimiliki. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Untuk pembahasan, hakikat ilmu ini adalah ilmu sebagai, yaitu satunya adalah ilmu sebagai subjek. Ilmu sebagai subjek, maksudnya di sini manusia sebagai subjek pendidikan. Manusia selagi sebagai subjek pendidikan bermakna bahwa manusia merupakan pihak yang melakukan pendidikan kepada orang lain. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, makhluk yang paling unik sebagai objek dan subjek dari sebagai ilmu. Dengan berbagai kajian tentang manusia, mengkaji manusia, banyak muncul berbagai ilmu. Manusia sebagai subjek berarti diri sendiri ini mengkaji dirinya sendiri. Manusia sebagai objek, apabila manusia tersebut ada, artinya adanya manusia itu sebagai objek. Untuk menjadi objek yang ada, manusia adalah gabungan dari jasmani dan rohani. Manusia adalah zat yang berdimensi. Manusia adalah makhluk yang bersifat ganda. Dan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya karena memiliki manusia yang bersifat dimensional. Manusia dalam pandangan Islam terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Jasmani manusia bersifat materi yang berasal dari unsur-unsur saripati tanah. Sedangkan
Roh manusia merupakan substansi immaterial yang keberadaannya di alam baka nantinya. Manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengembang tanggung jawab atas setiap keputusan, yang hidup secara berkelanjutan serta turut menyusun pola hubungan antara sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada sejauh mana kemampuan umat Islam menerjemahkan dan merealisasikan konsep filsafat penciptaan manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta. Sebagai subjek, manusia dalam pendidikan Islam dijadikan sebagai sarana kondusif bagi proses transformasi ilmu, pengetahuan, dan budaya Islam dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pola pikir manusia terus mengalami perkembangan yang diawali oleh rasa ingin tahu, superioritas terhadap berbagai gejala alam yang terus memperlihatkan aktivitasnya dan terkadang membuat manusia menjadi cemas seperti bencana alam, gunung Merapi, kebakaran, kekeringan, kebanjiran, dan lain sebagainya yang merupakan bencana. Hal ini merangsang manusia untuk terus mencari jawaban dan berpikir yang menggunakan keyakinan untuk suatu kepuasan akan ekstensi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilmu sebagai objek. Artinya ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri yang salah satu di antaranya adalah mempunyai objek atau lapangan pembahasan yang jelas sehingga dapat dipisahkan dengan objek ilmu lainnya. Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan memiliki objek yang dapat dibedakan kepada objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang dilihat dari wujud bendanya, sedangkan objek formal adalah objek yang dilihat dari apa yang dibahas dalam ilmu itu sendiri. Objek material ilmu pengetahuan adalah hal atau bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan objek formal ilmu pengetahuan adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Kemudian, objek material di dalam ilmu pendidikan dikenal dengan aspek-aspek yang menjadi garapan penyelidikan. Langsung ilmu pendidikan material di dalam ilmu pendidikan yang berkenal dengan aspek-aspek yang menjadi garapan penyelidik langsung ilmu pendidikan. Objek material merupakan saranan yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan, sedangkan objek formalnya merupakan sudut pembahasan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Atas dasar itu dapat dipahami bahwa lapangan ilmu pengetahuan sangat luas sehingga untuk dapat membedakan antara satu bidang ilmu pengetahuan dengan ilmu lainnya adalah dengan melihat objek material dan objek formal ilmu pengetahuan tersebut. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sementara ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu mampu secara mandiri menyelesaikan tugas mandirinya. Adapun implikasi dari objek material dan objek formal yang ditemukan dalam bidang ilmu pengetahuan antara lain, satu, sejauh mana batas-batas dan ruang lingkup yang menjadi wewenang masing-masing ilmu khusus itu. Dari mana ilmu khusus itu dimulai dan sampai di mana harus berhenti. Kemudian yang kedua, di manakah sesungguhnya tempat-tempat ilmu khusus dalam realitas yang melingkupinya. Kemudian yang ketiga, metode-metode yang dipakai ilmu tersebut berlakunya sampai di mana. Kemudian yang keempat, apakah persoalan kualitas atau hubungan sebab akibat yang berlaku dalam ilmu kealaman juga berlaku bagi ilmu-ilmu sosial maupun humaniora.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Ini salah ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu sebagai gabungan objek dan subjek. Artinya pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan semesta manusia. Berdasarkan pendapatnya, mendidik ialah membantu anak dengan sengaja, dengan jalan membimbing menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik biologis, psikologis, pedagogik, dan maupun sosiologi. Umumnya selama ini dikatakan manusia adalah objek pendidikan. Hal itu kurang tepat. Sejatinya manusia juga merupakan subjek pendidikan, selain menjadi objek pendidikan itu sendiri. Sebagai objek pendidikan, manusia khususnya anak-anak menjadi sasaran untuk melaksanakan proses pendidikan. Sedangkan sebagai subjek pendidikan, manusia bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Mendidik manusia bermaksud mendidik insaniah manusia. Insaniah manusia terdiri dari 4 elemen, yaitu akal, roh atau hati, serta nafsu, dan fisikal atau jasmani. Keempat elemen inilah yang perlu dididik dan dibangun. Hasil dari pendidikan insaniah, lahirlah kemajuan insaniah ataupun apa yang kita namakan pembangunan insaniah. Bangunan insaniah. Apabila insan telah terbangun, lahirlah akhlak yang baik, manusia yang jujur, berkasih sayang, pemurah, takut akan Allah, bertakwa, mengutamakan orang lain, yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat padanya, dan berbagai sifat mulia lainnya. Sementara dari pendidikan material atau kebendaan, maka terhasilkanlah kemajuan lahiriah dan kemajuan fisikal. Pendidikan sebagai disiplin ilmu harus memiliki 3 syarat, yaitu memiliki objek studi atau objek material dan objek formal. Kemudian memiliki sistematika dan memiliki metode. Kemudian ada pengkajian, yaitu 1. Kajian ilmu pendidikan memiliki objek material yang disebut sebagai perilaku manusia. Perilaku manusia yang hidup dalam masyarakat pun bisa juga dilihat dari segi-segi lainnya, seperti psikologis, sosiologis, dan antropologis. Objek formal ilmu pendidikan adalah penelaahan fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. 2. Ilmu pendidikan harus memiliki sistematika. Sistematika dalam ilmu pendidikan dibedakan dalam 3 tujuan, dalam 3 tinjauan. Ketiga tinjauan ini adalah melihat gejala pendidikan sebagai gejala manusiawi, memiliki pendidikan sebagai upaya sadar, dan upaya melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar untuk mengantisipasi perkembangan sosiologi di masa depan. Yang ketiganya, ilmu pendidikan harus memiliki sistematika. Sistematika dalam ilmu pendidikan dibedakan dalam 3 tinjauan juga. Dan ini juga merupakan gejala manusia melihat pendidikan sebagai upaya sadar dan upaya melihat pendidikan sebagai gejala manusia sekaligus upaya sadar untuk mengantisipasi perkembangan sosiologi di masa depan. Aspek-aspek manusia yang menjadi objek pendidikan bisa dibagi 2, yaitu dipandang dari objek formal dan objek material. Pengertian objek material ilmu pendidikan adalah hal atau bahan yang menjadi sarana suatu ilmu pendidikan, suatu ilmu pengetahuan pendidikan. Sedangkan objek formal ilmu pendidikan adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan pendidikan. Kedua objek ilmu pendidikan ini memiliki keterkaitan, baik sebagai ilmu murni maupun ilmu terapan. Misalnya ilmu antropologi, ilmu sosiologi, dan ilmu psikologi. Yang ketiga macam ilmu ini mempunyai objek material sama, yaitu manusia. Akan tetapi objek formalnya berbeda.
Ilmu antropologi membahas tentang manusia dari sudut pandang aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Ilmu sosial membahas manusia dari sudut pembahasan kehidupan individu dan interaksinya dengan masyarakat. Sedangkan kalau ilmu psikologi membahas manusia dari sudut pembahasan jiwa dan pikiran dari individu itu sendiri. Oleh karena itu, objek material atau sasaran yang dipelajari dari ilmu pengetahuan dapat sama, sedangkan objek formalnya sudut pembahasannya dapat berbeda. Jadi, dalam hal objek, ilmu pendidikan dibedakan antara objek material, objek formal, dan situasi pendidikan. Objek materialnya mencakup peserta didik, individu yang sedang berkembang dan sedang membutuhkan bimbingan orang dewasa sebagai pendidik. Objek formalnya mencakup tindakan mendidik dari orang dewasa sebagai pendidik kepada peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini yang menjadi situasi pendidikannya adalah hubungan yang diciptakan pendidik terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan. Adapun upaya pendidikan mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, yaitu mendidik dan mendidik, termasuk pula pemikiran sistematis tentang pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai objek formal dan materi dilihat dari sistematika ilmu pendidikan secara teoritis. Dan ini juga dibedakan dalam 3 tinjauan, yaitu 1. Pendidikan sebagai fenomena manusia, contohnya ketika terjadi interaksi antar komponen, tujuan peserta didik, pendidikan, alat dan pendidikan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, pendidikan sebagai upaya sadar, contohnya upaya dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik, menjaga kelestarian nilai-nilai insani dan ilahi, dan menyiapkan tenaga-tenaga kerja produktif. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai gejala manusiawi dan upaya sadar untuk mengantisipasi perkembangan sosial budaya masa depan. Contohnya, cara menghadapi lingkungan keluarga, sekolah, dan luar sekolah, cara menghadapi persoalan teoritis, terukur, dan praktis. Cara menganalisis masalah pendidikan yang dihadapi masyarakat di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kesimpulan dalam makalah saya ini yaitu sebelumnya dikatakan bahwa manusia juga disebut sebagai subjek dan objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Manusia berkewajiban untuk selalu mengembangkan generasi penerusnya, mulai dari usia dini sampai usia dewasa. Manusia sebagai subjek akan menghasilkan cita rasa, karsa, iman, dan karyanya untuk membuktikan keberadaannya sebagai manusia yang bernilai. Sedangkan sebagai objek pendidikan, manusia khususnya anak-anak menjadi sasaran untuk melaksanakan proses pendidikan. Idealnya melalui pendidikan dan dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai nilai moral bagus. Nilai-nilai moral ini akan membantu manusia untuk dapat hidup lebih baik dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, dimensi kemanusiaan ada 3, yaitu afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur, serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis. Yang kedua, kognitif yang tercermin kepada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinergetis. Demikianlah proses pendidikan itu seharusnya dilakukan. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bersedia mendengarkan makalah saya, dan mohon kepada Pak Prof sebagai dosen pengampu mata kuliah epistemologi ini memberikan masukan atau saran yang bisa membangun dan mungkin lebih untuk menyempurnakan makalah saya ini. Dan apabila ada yang salah, silakan saya dalam kata-kata dalam penyampaian ini, mohon maaf untuk kita semua dan kepada Allah tetap kita mohon ampun dan petunjuknya. Dari saya dulu, sekian saja dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi pemaparan daripada Ibu Arinibi terkait makalahnya yang berjudul tentang hakikat ilmu. Artinya di sini tadi sudah sangat terang benderang disampaikan oleh Bu Arinibi tentang makalahnya. Masuklah kita kepada sesi pertanyaan, tanggapan, kritik, saran. Oleh karenanya kepada kawan-kawan, mohon untuk lebih aktif dalam hal menanggapi dan bertanya. Dan kami mohon juga untuk semuanya menunjukkan kamera ya, kamera on kamera, supaya bisa diambil dokumentasi daripada pertemuan kita hari ini. Pak Nurman, Pak Saripudin, ya, inilah ya. Baik, kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, persilakan untuk 2 orang penanya pada sesi yang pertama ini. Ini bisa kita kelompok-kelompokkan. Boleh nanti pertanyaannya tertuju kepada Bu Helpina, boleh juga pertanyaannya kepada Bu Arinibi. Mana kita suka boleh kita tanya. Jadi persilakan. Baik, Pak Moderator, izin saya mau coba. Silakan, Pak Khair. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, terkhusus Ibu Elpinasa dan juga Ibu Arinibi selaku pemakalah pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, saya tidak bertanya mungkin untuk Bu Pina dan juga Bu Are, cuman ingin sharing sedikit tentang yang pertama tadi transmisi atau penyebaran ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi lain. Di situ tadi kita sudah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ibu Arinibi, Ibu Pina tentang transmisi yang begitu lengkap, bagaimana penyebaran ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang lain. Di situ tadi lebih terfokus kepada metode pengajaran dari lembaga pendidikan Islam dan juga yang dikelompokkan tadi berbagai kelompok, diantaranya ada metode lisan, hafalan, dan tulisan. Jadi mungkin tidak terlalu luas saya ingin mendengarkan pembahasan dari Bu Pina, namun bagaimana ya dengan kondisi pendidikan Islam pada saat ini. Ini mungkin Bu Pina ya. Karena transmisi itu juga tidak terlepas dari bergonta-gantinya sistem kurikulum yang ada di pendidikan kita di Indonesia. Tentu metode yang digunakan dalam transmisi penyebaran tersebut kan tidak terlepas dari kurikulum. Jadi bisa jadi seiring waktu dari masa ke masa transmisi penyebaran ilmu pengetahuan itu bisa berdampak ya positif tentunya, tapi kan tidak terlepas dari sisi negatifnya dalam perubahan sistem kurikulum yang kita lihat dalam sistem pendidikan nasional saat ini. Ya juga Bu Pina juga sudah mengerti betul itu karena Bu Pina juga sebagai guru, ya kan, tentu banyak sisi negatifnya dalam transmisi pendidikan Islam. Ada yang tidak termuat di dalam kurikulum tersebut sehingga dalam satu sisi mengandung nilai positif dan satu sisi mengandung nilai negatif, sehingga yang kita khawatirkan sistem pendidikan Islam terutama ini kondisinya semakin buruk dari satu generasi ke generasi yang lain.
ya kita lihat kurangnya sekarang moral siswa kita bukan hanya di pendidikan umum, tetapi sudah merambat ke pendidikan-pendidikan agama, pesantren yang dikait-kaitkan salah satu di antaranya metode transmisi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi bisa merusak tatanan akhlak terutama moral bagi siswa kita. Jadi itu mungkin perlu penjelasan dari Bu Pina ya. Kemudian Bu Are juga ya sudah dijelaskan tadi berbicara tentang ilmu dan pendidikan. Ya. Di mana-mana kita selalu berbicara tentang ilmu ya, mencari ilmu, kemudian ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati. Jadi mungkin perlu penjelasan lagi dari Bu Are ya. Ilmu dan pengetahuan yang kadang membuat kita terkadang sedikit agak bingung. Kita mencari ilmu ataukah untuk mendapatkan pengetahuan, atau dengan ilmu itu membuat kita menjadi mengetahui. Nah, jadi perlu mungkin disandingkan antara ilmu dan pengetahuan itu sehingga terjawab sebenarnya itu, atau masyarakat atau siswa atau peserta didik kita ini mencari ilmu itu untuk menjadi seorang yang mengetahui tentang segala sesuatu, ataupun dengan pengetahuan itukah kita dapat memperoleh ilmu. Nah, ini untuk Bu Arinudi. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, pertanyaan yang sangat sederhana mungkin untuk pelengkap presentasi makalah dari Bu Pina dan Arinudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi dari Bapak Khair itu ada 2 pertanyaannya. Pertama yang ditujukan kepada Ibu Helvina, kemudian nanti yang kedua adalah ditujukan kepada Bu Arenibi. Karena tadi sudah kita sepakati bahwasanya ada 2 pertanyaan pada sesi awal ini, boleh ditujukan kepada Bu Helvina sebagai pemakalah pertama, atau mungkin Bu Arenibi pemakalah yang kedua. Oleh karenanya kami berikan kesempatan, kami mohon kepada Bu Helvina untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Akhir tadi. Setelah nanti Bu Helvina, nanti langsung dilanjutkan oleh Ibu Arinibi. Kepada Bu Helvina, kami mohon, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator. Terima kasih izin Pak Khair. Pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak memang benar. Di sini di makalah itu saya jelaskan juga di halaman 17 pada masa metode pengajaran yang dilaksanakan pada masa dinasti Abbasiyah itu dapat dikelompokkan dari 3 macam, yaitu metode lisan, hafalan, dan tulisan. Kalau di tulisan saya di makalah, maaf ya Pak, suaranya agak serak. Jadi kan kalau kita gabungkan ke sekarang, berarti kalau dari transmisi epistemologi ini, penyebaran ilmu itu yang sekarang kita laksanakan sebagai seorang guru, metode yang kita laksanakan itu memang dari zaman dulu sudah ada, ya kan Pak Khair, sudah ada metode lisan, hafalan, tulisan. Tapi kalau kita gabungkan ke zaman sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, terus ada lagi yang di zaman ini juga ada metode ceramah, yang di sini di metode ceramah juga ada di zaman dulunya, sudah ada juga di zaman pendidikan Islam klasik. Ulama-ulama sering mengadakan majelis diskusi. Metode ini banyak digunakan dalam pengajaran ilmu-ilmu filsafat dan fikih. Metode diskusi bertujuan melatih siswa mengemalkan ilmu dan menggunakan daya pikir secara efektif. Jadi semua metode-metode yang ada pada transmisi
ilmu pengetahuan itu, penyebaran ilmu pengetahuan itu yang zaman dari Yunani kuno ke zaman dunia Islam itu sudah ada, bukan zaman sekarang gitu ya kan Pak. Kita cuma meneruskan aja. Tapi kalau kita gabungkan panahnya ke sekarang, apalagi dengan kecanggihan modern sekarang dan kurikulum sekarang, kayaknya ada sisi positifnya. Kalau kita ambil sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada. Soal contoh gini, kalau dulu kan metodenya lisan, guru tuh ngajar. Nah, sekarang kalau misalnya seperti kita nih, Zoom, ya kan? Karena mungkin karena kita kuliah. Kalau misalnya di anak-anak SMA, kalau misalnya mau ke modernisasi itu apa HP-nya itu dimasukkan, dia bukan cari pengetahuan di situ tapi cari yang hal-hal yang lain, kan bisa juga ya Pak Khair. Ya, jadi banyak sisi negatif, banyak juga sisi positif. Jadi terletak dia metodenya itu kemana dulu arahnya, gitu ya. Tapi tergantung si individunya itu sendiri mau kemana gitu. Kalau kita sebagai seorang guru, saya sendiri mungkin belum lama menjadi seorang guru gitu ya Pak Khair ya. Beda, beda saya dulu ke guru saya dengan murid saya ke saya gitu. Beda, beda dia. Kalau zaman dulu kita takut sama guru kita. Jadi norma-norma itu masih sangat 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 sekali diperhatikan. Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu ibaratnya kita temennya gitu. Jadi memang ada apa namanya perbedaan kita ke guru kita zaman dulu dan dari sekarang ke kita sebagai seorang guru. Perbedaannya jauh sekali, apalagi norma-norma. Kadang kalau zaman dulu masih di ujung sana guru kita, kita udah nunduk gitu, pagi Pak atau pakai salam gitu. Kok sekarang pagi Bu, udah apa ya namanya ya, sudah seperti teman orang itu gitu. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang guru Pak Khair, anak zaman sekarang itu ya lahir pada zaman sekarang, jadi metodenya metode sekarang. Kalau kita buat nanti seperti zaman dulu, itu beda lagi cara pola pikirnya gitu Pak Khair. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih, kita guru, kalau saya ingat dulu SD, guru agama, kalau nggak dapat bacaan itu dipukul tangan. Kok sekarang begitu kan nggak boleh. Nah, gitu. Jadi banyak sisi positif, banyak sisi negatifnya tergantung kepada individu masing-masing. Gitu Pak Khair. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, mungkin langsung ya Pak Moderator. Saya Langsung ya Bu. nanti mungkin bisa ditanggapi Pak Khair nanti bagaimana pendapat apa ya Bu Vina dan mungkin dan juga pendapat saya yang dipertanyakan oleh Pak Khair tentang tadi kalau menurut Pak Khair itu tadi bertanya bagaimana sih ilmu dan pengetahuan itu yang mana yang lebih ini yang mana yang lebih duluan kita ini pergunakan dalam kehidupan masing-masing atau dalam kehidupan kita masing-masing atau perbedaannya lah. Kenapa ada ilmu dan kenapa juga ada pengetahuan? Menurut saya begini, kalau pengetahuan itu adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis atau konsep, teori dan prinsip-prinsip dalam prosedur yang secara benar atau berguna. Maksudnya di sini pengetahuan ini yang masih mengkaji lagi bagaimana membuat yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau dia ilmu, ya, atau ilmu ini adalah usaha untuk yang dilakukan secara sadar untuk melakukan penyelidikan, menemukan dan memahami lebih dalam dari berbagai aspek kenyataan dalam kehidupan manusia. Terdapat segi-segi yang dibatasi agar menghasilkan rumusan pasti. Sehingga ilmu memberikan petunjuk dan membatasi ruang lingkup pandangannya. Ya,
artinya di sini gambaran yang bisa kita ambil adalah perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan itu dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan, bukan pengetahuan adalah bagian dari ilmu. Tetapi ilmu adalah ilmu. Ya, Bapak Ibu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang sistematis, rasional, konsisten, konferensi, dan juga memiliki sifat umum tentang fakta yang diperoleh dari pengetahuan. Contohnya begini, contoh-contoh ilmu adalah seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu terapan. Sedangkan kalau dia masih pengetahuan, masih belum ada, masih ada butuh lagi hipotesisnya, masih butuh lagi pengkajian yang lebih dalam sehingga dapat membentuk ilmu yang pasti. Ya, seperti pengetahuan implis, ya, pengetahuan rasionalisme, tapi belum bisa jadikan dia sebagai ilmu. Jadi intinya di sini kalau menurut saya ilmu itu, pengetahuan itu ya, ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Nah, mungkin itu ya yang bisa dapat saya apa. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Mohon untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Ibu Arinibi Maruhawa. Saya selaku moderator. Ya, sementara menggantikan rekan kita. Jadi inti dari jawaban Ibu tadi, kalau kita simak secara bersama-sama, kalau tak salah saya ilmu bagian dari pengetahuan, gitu Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Ibu Arinibi Maruhawa dan Ibu Helvina Syam. Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan demi lebih bagus atau lebih sempurnanya atau lebih mantapnya lagi makalah kawan kita. Silakan rekan-rekan. Dari Pak Khairuddin barangkali, dari Pak Burhanuddin Kaloko. Ya cukup dari saya Pak Moderator. Baik, dari Pak Khairuddin cukup. Dari Pak Ibu Fauziah Tansyah. Silakan Ibu. Atau dari Pak Burhan. Ya, kalau tidak ada lagi, barangkali sekarang sudah pukul 11 lewat 11 menit. Dari Pak Ali Akbar barangkali ada yang mau ditanyakan, satu penanya lagi sebelum kita nanti akan serahkan kepada guru kita Bapak Profesor. Silakan Pak Ali. Oh, baiklah Pak. Bertanya nih Pak ya. Bertanya. Tadi kan kalau kita lihat dari judul ya, transmisi epistemologi ilmu, epistemologi Yunani ke dunia Islam. Kalau dilihat dari sini kan Pak, apakah memang betul atau masih seakan-akan ilmu itu sumbernya dari Yunani gitu kan? Sumber ilmu itu dari Yunani gitu. Jadi maksud saya dari pertanyaan ini adalah, maksudnya kenapa demikian adanya, apa kira-kira alasan kenapa Yunani itu disebut sebagai kiblat ilmu gitulah kira-kira. Sehingga baik. Ya, terus lanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Itu tadi ada pertanyaan transmisi ilmu dari Yunani. Ya, silakan Bu Arinibi. Izin moderator sebentar saja. Izin ada bentar ya. Dilanjut ya. Oke. Boleh. Baik. Ya, barangkali tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Ali telah kita dengar. Mungkin ini kalau saya lihat pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Helvina Syam ya, yaitu transmisi epistemologi Yunani ke dunia Islam. Apakah memang kenapa kok sikit-sikit Yunani gitu barangkali ya? Iyalah. Apakah Yunani itu sumber ilmu ya gitu tadi ya? Iya, gitulah. Maksudnya apakah perlu ditransmisikan ke Islam atau bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari
kita persilakan langsung kepada Ibu Helvina Sambatubara. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Azwar. Ya, pertanyaan dari Pak Ali Akbar kan kalau di transmisinya memang dari Yunani ke dunia Islam. Itu terjadinya di sekitar abad 624 sampai 546 sebelum Masehi. Itu ada filsafat itu yang Thales yang berpendapat bahwa asal mula segala sesuatu adalah air. Nah, landasan ilmu pada zaman Yunani itu yang merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia yang jadi mitos menjadi logos. Maksudnya nih percaya nih kalau pelangi itu dulunya adalah bidadari yang turun gitu kan. Ternyata bukan itu. Bukan, kalau zaman dulu masih yakin kalau misalnya ada pelangi, habis hujan ada pelangi itu berarti bidadari turun ke bumi untuk mandi. Nah, terus setelah eh, pada abad berapa ya? Pada sekitar abad 546 Masehi itu berpendapat bahwa asal bukan itu, tapi ada metafisika ataupun yang terjadi di langit gitu. Seperti itu mungkin Pak Ali Akbar. Tapi kalau sepengetahuannya Pina, asal mulanya karena kan ada periode-periodenya ya. Kalau dia di periodenya Islam, kalau dia dari Yunani, itu kan kalau perkembangannya itu penyebarannya dulu dari Yunani ke dunia Islam. Jadi orang Yunani dulu melihat ini seperti apa, baru ke Islam gitu mungkin Pak Azwar. Baik, Ada yang pendapat yang lain? Ya, terima kasih Ibu Pina. Kita berikan dulu kesempatan kepada Pak Ali. Bagaimana Pak Ali? Iya Pak, berarti yang dimaksud tadi sumber ataupun Yunani itu istilahnya tempat sumbernya ilmu tadi karena banyaknya pakar-pakar yang berasal dari Yunani dahulunya gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Azwar, sudah cukup barangkali Pak Azwar. Baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih Ibu Pina, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Selanjutnya, jika tidak ada lagi pertanyaan ataupun masukan dari rekan-rekan, kita mintakan kesediaan guru kita bersama untuk memberikan arahan dan pencerahan terkait mata kuliah kita pada hari ini untuk melengkapi ataupun meluruskan apa yang belum lurus dalam bahan perkuliahan kita pada hari ini kepada guru kita bersama, Bapak Profesor, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Baik. Alhamdulillah, 2 makalah sudah kita diskusikan. Makalah pertama berbicara tentang transmisi, bagaimana proses peralihan ilmu itu dari Yunani ke dunia Islam. Dan makalah yang kedua berbicara tentang hakikat ilmu ya. Hakikat ilmu itu sebetulnya seperti apa. Makalah pertama ini akan memberikan kita informasi bahwa ilmu atau keilmuan Islam itu sesungguhnya adalah hasil adopsi atau islamisasi dari ilmu-ilmu Yunani. Ada pertanyaan tadi, mengapa Yunani? Ya, karena memang di Yunani itu perkembangan ilmunya sudah tinggi. Mengapa perkembangan ilmunya sudah tinggi? Karena Yunani itu adalah orang yang rasional. Dari segi masa berkuasa atau masa perkembangan sebetulnya Hindu itu duluan dari Yunani. Hindu itu abad ke-20 sebelum Masehi sudah berkembang itu budaya Hinduisme.
Sedangkan Yunani tadi adalah baru abad ke-5 ya, abad ke-5 sebelum Masehi. Mengapa yang sampai itu budaya Yunani? Karena memang di Yunani itu filsafat dan ilmu berkembang. Mengapa berkembang? Tadi sudah disampaikan oleh Tomakala. Karena orang Yunani itu tidak suka dengan mitos-mitos. Jadi lahirnya filsafat di Yunani itu salah satu faktornya adalah pertarungan mitologi dengan logos dan dimenangkan oleh logos. Ya kan, muncul berbagai mitologi atau keyakinan-keyakinan lama. Orang Yunani tidak mempercayai itu, mereka kritik itu, lalu kemudian muncullah filsafat. Di Indonesia mungkin juga sudah lama ya, tapi kita kan metodologinya kan tinggi. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak masuk akal sebetulnya, tapi diyakini. Orang Yunani tidak mau. Ya, misalnya maka di Yunani yang pertama yang berkembang itu adalah mengenai filsafat alam. Dari mana alam itu? Ya, tadi sudah disebut tokohnya siapa tadi? Anaximenes ya, apa? Thales apa Thales itu ya? Anaximenes, kalau Apeiron itu Anaximenes. Tapi sebetulnya sebelum dia itu ada Thales. Menurut Thales, asal alam itu dari air. Air ya. Thales dari air, Anaximenes dari udara, Anaximandros dari Apeiron. Ya. Nah, nanti ada lagi tokoh lainnya Empedokles. Empedokles itu dari 4 unsur, air, api, angin, dan tanah. Iya, Prof. Inilah proses itu semua. Maka di Yunani itu pertama yang berkembang itu adalah filsafat alam, kosmologi. Kemudian orang Yunani juga berpikir tentang Tuhan, maka muncullah corak yang kedua filsafat yaitu teologi, metafisika. Ya. Tokoh terpentingnya itu adalah misalnya Socrates dan Aristoteles. Masuk nanti Zeno dan lain-lain. Kemudian mereka juga berbicara tentang alam, ya, kosmologi. Tadi pertama alam, kemudian Tuhan, ketiga mengenai manusia, antropologi. Dari filsafat kemudian berkembanglah ilmu-ilmu, ya, dari filsafat itu berkembanglah ilmu-ilmu, termasuklah minggu yang lalu kita berbicara tentang ilmu kedokteran, ada sumpah Hippocrates itu kan, berkembanglah itu. Jadi dulu kan kekuasaan itu ada kekuasaan Yunani, Greece, ada kekuasaan Romawi atau disebut dengan Latin, ada kekuasaan Persia. Ya, dan ada kekuasaan India, itu yang dulu yang berkuasa itu. Dalam perkembangan berikutnya yang unggul itu adalah Yunani, Italia, dan Persia. Iya. Dan kemudian nanti berkembang lagi adalah Romawi dan Persia. Nah, kita ke Yunani. Jadi ilmu-ilmu Yunani yang tadi itu, yang sudah berkembang di Yunani itu kan kecil sebetulnya ya, kotanya itu berkembang dia setelah di banyak daerah-daerah ditaklukkan oleh Alexander the Great. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu Iskandar Zulkarnain. Itu Suratul Kahfi itu. Jadi Alexander the Great menaklukkan ke timur Mesir ya. Mesir sebetulnya seandainya kita kuliah offline, saya sudah menyiapkan petanya ya, tapi nanti boleh kalian lihat ke timur. Pertama ditaklukkan di Mesir itu namanya Iskandaria. Jadi Iskandaria itu disebut Iskandaria karena kota ini dibangun oleh Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great. Ya, kemudian dari Iskandar itu ke apa ibu kota Mesir itu? Kairo. Kairo, Iskandar ke Kairo itu sekitar 200 km ya. Saya alhamdulillah sudah ke sana itu ya. Kemudian dia menyebar lagi ke daerah-daerah lain.
yang sekarang masuk misalnya daerah Syria, Iya. Iran, Irak, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan, tadi mungkin pemakalah salah sebutnya Hellenisme. Hellenisme Timur. Jadi Hellenisme itu adalah budaya yang dikembangkan oleh Hellen. Hellen itu nama lain dari Yunani. Jadi budaya Yunani yang dikembangkan ke timur yang itu tadi saya sebut dengan Hellenisme, yang dikembangkan ke barat itu nanti menjadi budaya Latin, itu disebut dengan Hellenisme Barat. Nah, jadi berkembanglah di timur ini. Pada saat yang sama kan datang Kristen ya. Iya. Ya, Datang Prof. Kristen. Maka kalau kita lihat ajaran Kristen itu syarat dengan tradisi Yunani. Yesus itu misalnya, Yesua itu bahasa Yunani. Nah, jadi bukan bahasa apa. Jadi Kristen ini kan tak jelas ya kadang-kadang saya rasa. Kadang-kadang nama Tuhannya pun Allah katanya kan. Kadang-kadang tak jelas ya. Laya jelisu kalau bahasa Arabnya itu tak jelas. Oke, kembali ke yang tadi itu. Nah, kemudian Kristen datang, lalu Kristen datang, dia memasukilah daerah-daerah itu, termasuklah daerah-daerah selain yang dikuasai oleh Yunani tadi, juga yang dikuasai oleh Romawi. Ya, Romawi itu terbagi dua, Romawi Barat itu di Rom, ya Vatikan sekarang itu, Vatikan itu di tengah kota Romawi, tengah kota Roma, ya. Nah, nanti habis ujian ke sana kita ya. Di kota Roma itu ada 4 hektar. 4 hektar itulah disebut dengan Vatikan. Di Vatikan itulah Katolik dikendalikan ke seluruh dunia. Kemudian dari Romawi Barat itu memisahkan diri Romawi Timur. Rom Katolik yaitu Bizantium. Bizantium itu sekarang namanya Istanbul. Ya, jadi Bizantium itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Maka Bizantium diganti namanya dengan Istanbul. Istanbul itu dari kata Islambul. Bul itu artinya menang, jadi kemenangan Islam, kira-kira gitu. Oke. Apa yang saya sampaikan, sejak abad kedua, karena Kristen tadi sudah berkembang di Romawi dan Yunani itu, pada abad kedua, budaya-budaya atau pusat-pusat kebudayaan Yunani itu ditutup. Ya, terakhir itu tahun 200, tahun 100 berapa lupa saya. Ada pusat filsafat Zeno, aliran Zeno itu ditutup. Karena filsafat itu dianggap bidat, ya heresi, bid'ah. Bertentangan dengan agama, ya kan? Karena menurut filsafat agama itu bulat, ya kan? Agama itu bukan pusat dunia. Apa namanya itu? Heliosentris ya. Sedangkan menurut Kristen, pusat bumi itu alam ini, bumi ini pusat alam itu. Menurut Kristen. Menurut teori kan tidak kan? Bumi ini salah satu bagian dari rangkaian Bima Sakti itu. Mengapa Kristen menolak pandangan filsafat itu? Karena jika memang bumi ini bukan pusat dunia, maka Tuhan Bapa salah kirim anaknya Yesus. Mengapa dia kirim anaknya bukan ke pusat bumi kan? Maka pendapat filsafat ini dianggap salah. Kira-kira gitu. Lalu ditutuplah semua pusat filsafat Yunani itu di abad kedua. Maka Barat itu masuk era apa yang disebut dengan dark age, dark gelap, masa kegelapan, karena tidak ada ruang untuk berpikir. Semua dikendalikan oleh pastor ya atau tokoh agama Katolik, dan mereka bekerja sama dengan raja-raja. Kemudian pada abad ke-6 lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tahun berapa itu? Pemakalah ingat nggak? Di abad tahun 573 573 Hijriah. 573.
Satu. 561. Ini harus hafal lah, ini maulid ini ya kan. Oh iya. Kalau penceramah Ustadz 571. Sabnial hafal itu penceramah ya kan. Dari Belang Kejeren. 571. Akhir kemudian pada abad ke-7, 600-an ya. Nabi Muhammad wafat, kemudian pusat kekuasaan digantikan oleh Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Utsman, Ali digantikan oleh dinasti apa? Muawiyah, Umayyah Nah, di mana pusatnya? di Damaskus, Nah, Syria sekarang. Syria. Nah, habis dinasti Umayyah digantikan oleh Abbasiyah, Abbasiyah. Di mana pusatnya? Baghdad, Irak. Baghdad, Iran. Nah, jadi ketika pusat kekuasaan pindah ke Syria tadi, di Syria itu sudah banyak pusat-pusat kebudayaan Yunani, pusat kebudayaan Yunani yang tertutup. Jadi karena Kristen tidak memberikan kebebasan, mereka mengembangkan sembunyi-sembunyi, ya kan? Maka ketika Islam sampai ke sana itu dihidupkan kembali. Ya, lebih maksimal lagi dia ketika dari dinasti Abbasiyah berpindah ke Baghdad. Baghdad itu lebih banyak lagi pusat kebudayaan Yunani. Ada Jendaisapur, Orfa, Nusaybain dan sebagainya itu. Maka semua pusat itu dihidupkan oleh Islam. Nah, maka disitulah terjadi transmisi itu. Transmisi. Ya, jadi kalau kalian dilihat KBBI kayaknya nggak ada, saya coba tadi, tapi oleh dosen dulu Pak Nurholis Majid menyebut ada dua proses. Proses difusi dan eruditorium. Ya, difusi dan eruditorium, bukan auditorium. Difusi itu adalah proses tukar budaya. Nah, tukar budaya ya. Jadi karena Islam masuk ke satu budaya Yunani, maka mau tak mau terjadi asimilasi, akulturasi dan sebagainya. Ya, kayak mungkin kalau di Sumatera ketika dulu transmigrasi masuk ke Sumatera, itu kan terjadi asimilasi itu kan? Percampuran antara adat Jawa dengan adat Melayu, kalau Tanah Deli dengan adat Batak, nah, sehingga muncul istilahnya itu Puja Kesuma. Awalnya sebetulnya mohon maaf namanya kan Jakon, Jawa Kontrak, tapi karena sudah asimilasi itu, kemudian ada muncul Puja Kesuma, Putra Jawa, kelurahan di Sumatera dan sebagainya kan gitu. Nah, maka terjadilah asimilasi. Nah, situ itu terjadilah asimilasi antara Islam dengan budaya-budaya Yunani itu. Islam karena agamanya rasional, tidak seperti Kristen yang menolak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lakukan apa yang disebut dengan istilah filsafat itu selective borrowing. Selective borrowing ya. Borrow itu meminjam ya, selektif meminjam secara selektif. Artinya ilmu-ilmu Yunani itu kemudian dicoba diselaraskan dengan Islam. Misalnya teori Big Bang, ya Big Bang itu lalu cari ayatnya. Misalnya adalah ayatnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, awalam yarau annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi yang sekarang disebut dengan ayatisasi lah macam-macam kan. Itu proses difusi. Yang kedua namanya proses eruditorium. Eruditorium itu menerjemahkan karya-karya Yunani itu ke bahasa Arab. Ya, diterjemahkan itu. Negara pada zaman Abbasiyah itu memberikan penghargaan. Ya, dari cerita dosen kita dulu saya belum lihat rujukannya, tapi saya anggaplah ini berita informasi penting. Karya yang diterjemahkan itu ibaratnya bayaran emas ya. Emas seperti seberat karya yang diterjemahkan itu. Begitulah makmurnya itu. Pada zaman Harun ar-Rasyid al-Ma'mun. Terjemahkanlah itu. Bahkan tidak hanya diterjemahkan oleh para ilmuwan muslim kemudian dijadikan menjadi ilmu baru.
Misalnya ada karya Aristoteles di organon ya. Organ itu alat-alat berpikir, diterjemahkan oleh Ibnul Muqaffa menjadi ilmu baru dalam Islam namanya ilmu mantik. Nah, jadi salah satu bagian itu diterjemahkan ilmu mantik oleh Ibnul Muqaffa. Akan menjadi ilmu mantik ya. Nah, ilmu mantik itu kalau di pesantren dulu mata kuliah atau pelajaran wajib sampai sekarang saya kira ya. Tapi di IAIN ya, di IAIN Stein saya lihat tidak lagi. Di kecuali Usuluddin, di prodi lain ada, saya lihat di dakwah ada namanya mata kuliah logika saintifika. Tapi itu semua ada kaitan lah ya. Jadi itulah proses terjadi transmisi itu. Jadi makalah ini tadi saya sudah menyampaikan itu ada proses. Ya. Itu yang pertama, sampai sini ada pertanyaan karena kita sampai 11.45 ya ada pula acaranya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Prof. Ada yang Ada ya. Izin Pak Prof. Tadi yang ada pertanyaan tadi saya anggap sudah terjawab bahwa mengapa dari Yunani, karena memang Yunani yang sudah maju ketika itu. Ya, Islam mengadakan selective borrowing. Selective borrowing itu artinya merelevansikan dengan ajaran Islam. Jadi bukan dimakan bulat-bulat, tidak semua filsafat Yunani itu diterima. Ya kan? Saya ambil contoh misalnya yang wujud itu berapa? Menurut Aristoteles 2, zat dan sifat. Menurut Islam zat dan sifat juga, tapi yang paling utama itu adalah sifat atau roh. Kenapa? Karena setelah kematian roh itu tetap hidup. Menurut Yunani, begitu kematian dia mati. Karena sudah berpisah zat dan roh itu. Jadi Islam menyesuaikan dengan ajaran Islam. Baik, makalah yang kedua, apa judulnya tadi? Hakikat ilmu. Hakikat ilmu. Di sini perdebatannya adalah apakah selain yang tadi disampaikan oleh pemakalah ya, saya hanya melihat dari sisi yang belum disampaikan. Ilmu itu dalam pikiran atau dalam fakta? Kira-kira di mana itu kalau pemakalah? Di dalam pikiran kita atau dalam fakta? Itu penjelasan Pak Hasan. Ya? Sekarang ini ada HP ya. HP ini ilmu saya HP ini apakah di pikiran saya atau di HP itu? Nah, itu perdebatannya di sini ya. Jadi menurut rasionalisme, nanti juga kita ada makalah itu, ya ilmu itu dalam kesadaran kita. Maka nanti diklasifikasilah ilmu itu ilmu rasional. Ya, hakikat ilmu rasional itu ada dalam pikiran. Tapi ilmu-ilmu empirikal itu ada di empiris di objek, tapi dia sudah terekam dalam pikiran kita. Nah, jadi itu intinya ya. Tadi saya lihat ada perdebatan mengenai ilmu pengetahuan dan sebagainya ya. Jadi kalau teori awalnya itu ilmu itu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu itu kalau bahasa Inggrisnya science, kalau pengetahuan knowledge. Apa bedanya? Kalau ilmu itu diperoleh melalui sebuah proses, inquiry, percobaan. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ilmu iktisabi, ilmu yang kita peroleh melalui satu usaha. Belajar melalui perenungan, penelitian, observasi dan sebagainya. Itu disebut dengan ilmu, science atau ilmu iktisabi. Sedangkan pengetahuan itu adalah ilmu yang diperoleh tanpa proses melalui pengalaman. Pengalaman ya. Pengalaman, maka dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan ilmu ghairul iktisabi, ilmu yang tidak ada proses saintifik, tapi kita bisa memperoleh ilmu itu. Jadi ada berapa ilmu pengalaman itu ya. Maka ilmu itu melalui suatu usaha, sedangkan pengetahuan tidak melalui suatu usaha. Itu teori dasarnya. Tapi kemudian karena di antara dua persoalan ini pun masih juga muncul berbagai pandangan, akhirnya digabung aja lah ilmu pengetahuan begitu ya. Ilmu pengetahuan. Nah, lalu kemudian dalam perkembangannya
ketika ilmu itu dibagi kepada dua, ilmu alam dan ilmu sosial, ya ilmu alam itu kemudian membelah diri, berkembang lagi dia, maka muncullah istilah saintek, sains dan teknologi. Itu dari ilmu alam itu berkembang menjadi sains dan teknologi, sedangkan ilmu sosial itu nanti tersebar lagi kepada beberapa bidang. Salah satu bidang yang muncul dari ilmu sosial itu adalah humaniora. Jadi humaniora itu adalah ilmu yang membicarakan hasil daya cipta rasa dan karsa manusia. Misalnya seni. Nah, seni itu masuk humaniora. Pecahan dari ilmu sosial. Ya, seni. Ya, di barat agama itu dianggap juga sebagai humaniora. Karena agama itu menurut mereka adalah hasil renungan manusia. Ya, agama alam ya. Natural religion. Ya, dalam teori itu mereka tidak mengakui adanya ilmu wahyu. Bagi kita Islam ya, ilmu agama itu terbagi dua, agama wahyu, revelate religion, dan agama alam, natural religion, natural religion. Revelate religion itu, agama wahyu itu tiga, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena itu muncul dari yang dia yakini sebagai wahyu dari atas ya, transendental. Sedangkan ilmu agama bumi, natural religion itu agama sebagai hasil dari cipta karsa manusia. Misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, Shinto dan sebagainya. Itu semua hasil. Ya, jadi itu kira-kira perkembangannya, maka dalam berikutnya itu disebut saja dengan ilmu pengetahuan. Ya, nanti baru ilmu pengetahuan itu samalah maksudnya itu dengan ilmu. Tidak lagi dipisahkan mana yang berdasarkan pengalaman, mana yang tidak berdasarkan pengalaman. Klasifikasinya hanya terbagi tiga, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Atau disederhanakan ilmu alam dan ilmu sosial. Saya kira itu catatan tambahan saya ya. Kalau ada yang mau bertanya satu orang, ada 3 menit lagi. Atau cukup? Prof, telepon lain? Alhamdulillah sudah jelas, Prof. Kalau sudah jelas, mari kita foto absen. Sampai foto. Jangan dipoto. Pak Azwar, jangan foto Pak. Baik, 1, 2, 3. Tunjukkan dulu wajahnya. Oh ya, pada rekan-rekan kita layar jelas tak jelas. Layar jelas. Baik, kawan-kawan, Pak Taufik, Pak Diki. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah kita kirim ke grup, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof.